dengan menikahi dengan adiknya dalam keadaan masih nikah dengan kakaknya? Betul, betul Bu ya, betul. Iya, dan itu udah dilawan dengan orang tua kami. Orang tua kami setiap kalau membicarakan itu pasti berantem di situ. Karena memang itu melawan, tidak boleh kan, haram itu hukumnya gitu. Kami tahu gitu. Tetapi dari kami sudah berusaha ke sono ke sini gitu menasihati. Tapi tidak ada hasilnya Bu ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang saya harus lakukan ketika melihat itu semua dan terus menerus gitu sampai sekarang Bu ya? Baik. Permasalahan baik. Permasalahan yang paling besar saat ini terjadi baik di keluarga atau masyarakat adalah jauhnya dari kesadaran beragama. Bermacam-macam model. Yang ditanyakan adalah seorang menikahi adiknya. Kan sudah siapa yang menikahkannya? Kan tidak sah pernikahan. Dia masih memaksakan diri. Bukan sebuah pernikahan kalau menikahi adiknya. Atau bukan adiknya dia, kita tidak tahu. Kan perlu dicek kembali. Mungkin kan di Indonesia kan banyak adik angkat segala macam begitu ya. Nah, apakah adiknya benar? Kalau betul adik nasab baik seayah seibu haram, tidak sah pernikahannya. Wa anta jama'a bainal ukhtaini, tidak boleh menikahi kakak beradik dalam waktu yang bersamaan. Kecuali kakaknya pisah baru pindah adiknya gitu. Atau adiknya pindah kakaknya satu-satu. Jadi ini permasalahannya sampai naudzubillah. Jadi permasalahan ini adalah jauhnya kesadaran. Bukan tidak mengerti agama, bukan. Kesadaran beragama, dia ngerti tidak baik. Bagaimana seorang anak gadis menangis, kakak beradik menangis datang karena apa? Ibunya sudah tidak malu lagi keluar masuk, memasukkan laki-laki ke rumahnya, gonta-ganti laki-laki. Seperti bapaknya sendiri. Bapaknya meninggal dunia, lalu seorang menjanda. Bagaimana seorang ibu melakukan begitu sudah tidak malu dengan anaknya. Ini pakai rambu-rambu apa lagi coba? Bukan sekedar nasihat, dia sudah tidak ragu kehilangan anak. Anaknya membenci gak penting lagi. Ini kan Masya Allah. Jadi yang menjadi masalah kesadaran beragama yang keropos ini. Bukan tidak mengerti. Dia ngerti itu haram dan sebagainya. Akhirnya mengikuti hawa nafsu. Jadi kan kurang lebih seperti tadi. Seorang ibu sampai, kan pertanyaan juga di sini ada kalau tidak salah. Bahwa ibu saya sudah tidak pernah malu keluar masuk membawa laki-laki gonta-ganti. Sampai kami ingin meninggalkan rumah. Kalau kami meninggalkan rumah, takut ibu tambah liar. Kalau tidak, kami sakit siapa melihat. Dan kami sudah tidak dianggap mengingatkan. Nah ini kebingungan. Lah kalau sudah orang sebrutal itu sudah tidak punya rasa malu dengan kehinaan, repot. Maka tidak ada lagi setelah itu kecuali Anda banyak mendoakan saja. Anda berdebat pun juga dia sudah bersama hawa nafsunya. Cukup bikin, makanya Anda kirim surat cinta yang indah, kalimat yang indah bahwasanya abangku tercinta, adikku tercinta. Atau tadi yang kami ceritakan seperti yang pernah kami nasihatkan kepada dua anak tersebut, kirim surat kepada ibunda bahwasanya itu tidak baik ibu, carilah yang halal dan kami rela. Adapun tadi yang punya saudara menikahi adiknya sendiri, ya sampaikan dengan bahasa lembut dan penuh kasih ya. Barangkali memang perlu disentuh kesadarannya. Dengan kekerasan pun mungkin dia malah memberontak. Biasa orang sok jadi pahlawan cinta kadang-kadang ya. Atau mungkin karena sudah terjebak dalam janji-janjinya kepada wanita tersebut sehingga sampai terjadi yang demikian ini. Itu setelah kita cek benar bahwasanya itu adalah adiknya. Kalau bukan adiknya kan pernikahannya sah. Sebab ada bukan adiknya, seperti adiknya karena dekat dan sebagainya. Yang jelas kalau sudah menemukan orang-orang yang sudah tidak malu melanggar agama, kadang debat bukan waktunya lagi. Akan tapi sudahlah, lepas dengan penuh kasih. Nasihat tidak perlu berhenti, tapi kita rubah. Nasihatnya adalah mungkin dengan nasihat yang ya sudahlah. Maksudnya nasihat kita serahkan, terserah kepada engkau wahai abang. Aku hanya mengingatkan karena cintaku kepadamu. Selesai. Biarpun setelah itu diingatkan lagi dengan bahasa yang indah. Dengan kekasaran pun juga percuma. Kalau dalam sebuah negara yang menata aturan agama, bisa saja kita ngadukan, kemudian setelah itu dipisahkan. Aslinya wajib kita pisahkan kalau kita mampu. Karena seperti halnya kita membiarkan zina kalau kita membiarkan kisah seperti itu. Orang mohon maaf sekarang Anda akan kumpul apa? Kerbau? Gimana? Kambing nggak ada? Kumpul kerbau, kumpul kebo. Jadi itu kan harus dihentikan, cuman karena ketidakmampuan.
Masya Allah. Jadi selagi Anda merasa tidak mampu merubah secara dohir, paling tidak, ayo disadarkan hatinya. Jadi Anda tidak boleh putus asa mengingatkan saudara yang seperti itu. Tanpa henti. Tinggal dirubah agar kalimat Anda mulai dipandang dan dibaca adalah dengan bahasa penuh kasih dan cinta. Dan juga kadang perlu dikasih solusi. Apa solusinya? Mungkin di saat dia melakukan seperti itu adalah mungkin masih buta agama. Kemudian dia memisahkan, nggak mungkin karena sudah punya anak. Ya kan gitu ya. Jadi mungkin harus tetap diajari bahasanya. Apalagi istrinya, yang adiknya istri yang gitu. Kalau dipisahkan dia bingung urusan ekonomi dan sebagainya. Mungkin perlu difahamkan bahasanya haram sudah bertemu, tapi urusan nafkah dan sebagainya tetap berjalan. Tetap dibantu dan sebagainya. Tinggal pasangannya saja diganti. Adik perempuannya tadi suruh menikah dengan laki-laki lain, tetap anaknya dirawat bersama. Jadi kadang-kadang solusi di sini perlu disampaikan karena bingung. Yang perempuan nggak mau pisah, kenapa? Kan sudah punya anak. Memang saya suruh ngusir anak sendiri kan begitu. Jadi kelihatannya harus diskusi yang manis, bukan hanya dengan kekerasan, tapi harus dengan akal cerdas juga, akal yang tenang untuk bisa menemukan solusi. Seperti itu. Duduk bersama. Solusinya bagaimana tentang anak ini? Bukan anak ini kan memang bukan anaknya, tapi bagaimana? Wong buah dari dia. Masa dia akan lepas tanggung jawab? Masa saya sebagai istri, saya dinikahi kok tiba-tiba saya harus ngurus anak sendiri? Gak adil dong. Panjang kisahnya. Jadi mohon kepada siapapun kalau menyelesaikan masalah harus ditinjau dari berbagai sisi untuk sampai kepada solusi. Kalau bahasa fikihnya sederhana, pernikahan gak sah dan harus dipisahkan. Ini loh, tapi kan gak segampang itu. Kan prosesnya sampai dia menikah kan gak gampang juga. Sampai dia punya anak kan waktu yang lama. Maka ayo kita selesaikan dengan berpikir cerdas, cara yang cerdas, indah. Insya Allah sampai kepada tujuan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.